Selamat hari Minggu ya Kak Tata. Selamat ya. hari Minggu juga, Iya, Bibi. kita sapa adik yang di rumah, selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu adik-adik. adik-adik yang di rumah. Iya, selamat bertemu kembali dengan Bibi Mama Joey sama Kak Tata ya. Iya dong. Iya. Nah, hari ini kita akan beribadah kembali ya Kak ya. Beribadah di hari Minggu, memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk lagunya yang pertama apa Kak Tata? Mari kita menyanyikan Bapakku datang padamu dengan sikap yang tenang di rumah, duduk yang rapi adik-adik, jangan berkeliaran. Kita mau nyanyi Bapakku datang padamu. Iya, dengan sikap yang baik ya Kak Tata ya. Iya. Oke. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karuniamu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Ya, adik-adik kita nyanyikan sekali lagi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Iya, untuk adik-adik yang berada di rumah, ya kita bersatu dulu dengan Tuhan. Kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di atas kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat semua anugerah Tuhan kepada kami. Anak KKR Sekolah Minggu Runggun Gereja Batam Center ini Tuhan. Engkau masih menjagai kami Tuhan, memberkati kami dimanapun kami berada Bapa. Dan Bapa sebentar hari ini Tuhan kami mau beribadah bersama-sama, walaupun dengan tempat yang berbeda Bapa. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau tetap menemani kami, memberkati kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, sertai kami Bapa. Sehingga Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik Bapa. Awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga Tuhan ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik. Tim pemusik, singer dan juga Bapa untuk pelayan firman Tuhan yang lain. Berkati Bapa, berikan kemampuan kepada kami. Sehingga Tuhan kami dapat melakukan ibadah ini dengan baik. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Ya. Untuk selanjutnya Kak Tata, kita akan menyanyi lagi Kak Tata. Lagunya apa ya Kak? Nah, adik-adik kita akan menyanyikan Yesus Kekasih Jiwaku. Kalau bisa adik-adik semua bangkit berdiri ya. Iya, bersukacita ya Kak ya. Oke. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu.
Yesus kekasihku. Untuk anak-anak yang berada di rumah, kita bernyanyi bersama-sama ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Yesus kekasihku. Iya Kak. Nah, Tuhan Yesus menjadi kekasih kita ya Kak ya. Iya Bi. Iya. Ya, untuk selanjutnya kita bernyanyi kembali. Kasih Yesus indah oh indah. Iya, kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah oh indah, kasih Yesus indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi. Kasih Yesus indah oh indah, kasih Yesus indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Iya, Tuhan Yesus itu indah dari segalanya ya Kak. Benar Bi. Iya, untuk selanjutnya kita angkatkan kembali pujian kita. Allah itu baik. Karena Tuhan Yesus itu selalu baik sama kita kan Bi. Iya, pasti ya. Untuk anak-anak di rumah juga bahwa Tuhan itu baik. Benar sekali Bi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Jadi adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita siapkan hati kita, duduk kembali di tempat kita masing-masing dengan tertib. Kita akan menyanyikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Kita siapkan hati dan pikiran kita.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, berkat kasih setia Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada hari ini Bapa. Bapa dalam sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengajari anak-Mu ini Bapa, supaya anak-Mu ini dapat menyampaikan firman dengan baik kepada anak-anak Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkannya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, mari kita buka Alkitab kita dari Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50. Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50. Kakak bacakan untuk kita semua ya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu menghajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya. Shalom adik-adik semua. Ya, tema kita hari ini adalah Yesus ditangkap. Yesus ditangkap. Nah, kakak mau bertanya dulu untuk adik-adik semua yang di rumah. Siapa tadi pagi bangun tidur berdoa? Apakah adik-adik semua bangun tidur berdoa? Iya, harus berdoa. Siapa tadi pagi yang sarapan berdoa dulu? Tentunya harus juga berdoa ya. Apa sih yang kita katakan ketika kita berdoa? Mengucap syukur. Nah, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kita masih diberi napas kehidupan, masih diberi kesehatan, keadaan kita masih baik-baik saja. Nah, makanya itu kita perlu bersyukur. Nah, adik-adik semua ingin tahu tidak ya cerita tentang Tuhan Yesus ketika ditangkap? Nah,
Pasti dia ingin tahu ya, gimana ya ketika Tuhan Yesus itu ditangkap. Sebelum Tuhan Yesus mati, apa yang terjadi ya? Nah, mari kita lihat video yang akan ditampilkan berikut. Setelah makan bersama, Yesus memberitahu murid-muridnya, "Malam ini, kalian semua akan meninggalkan Aku." Petrus menjawab dengan berani, "Aku tidak. Aku takkan pernah meninggalkanmu, Yesus." Yesus menghela napas. "Sebelum ayam berkokok menyambut fajar, engkau akan berkata 3 kali bahwa engkau tidak kenal Aku." "Lebih baik aku mati daripada berbuat itu," jawab Petrus. Ketika mereka tiba di Taman Getsemani, Yesus meminta para murid berdoa bersamanya. Tapi mereka sangat lelah. Mereka tertidur. Yesus berdoa sendirian kepada Bapa. Yesus tahu para musuhnya ingin dia mati. Dia juga tahu bahwa kematiannya adalah rencana Tuhan baginya. "Tunjukkan padaku jalan lain," doa Yesus. "Tapi kalau tidak, aku tetap akan melakukan kehendak-Mu." Tiba-tiba cahaya bersinar. Terdengar teriakan dan semua bangun. Sekelompok orang marah yang diutus para pemimpin agama datang. Yudas mencium Yesus untuk memberi tanda siapa yang harus ditangkap. "Akulah yang kalian cari," kata Yesus. Saat ia berkata demikian, orang-orang mundur dan tersungkur. Lalu mereka mencengkram Yesus dan membawanya kepada para pemimpin agama. Sebagian besar murid Yesus lari, tapi Petrus membuntuti. Ia menunggu di halaman untuk melihat apa yang akan terjadi. Seseorang bertanya, "Kau pengikut Yesus, kan?" Karena takut, Petrus menjawab, "Bukan." Dua orang lain menanyakan hal yang sama. "Kalian keliru," jawab Petrus. "Aku bahkan tidak kenal Yesus." Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saat mendengar ayam berkokok, Petrus menangis sedih sekali.
Iya. Bagaimana tadi cerita tentang Tuhan Yesus? Seru ya lihatnya? Iya. Jadi, adik-adik, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya. Tadi sudah lihat ya bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang terjadi? Nah, datanglah Yudas bersama orang-orang banyak membawa pedang dan pentungan. Terus itu apa yang dilakukan Yudas? Yudas mencium Yesus. Kenapa Yudas mencium Yesus? Karena Yudas ingin memberikan tanda kepada orang-orang banyak supaya Yesus ditangkap. Nah, kakak mau tanya, siapakah nama murid Yesus yang mengkhianati dia dan menciumnya? Yaitu Yudas. Sungguh sakit ya hati Tuhan Yesus ketika dia tahu muridnya, ketika dia tahu Yudas mengkhianati dia. Coba ya, ketika adik-adik punya teman, ketika kalian punya teman, ketika kalian sudah dekat dengan teman kalian, cerita, curhat bareng, tapi dia mengkhianati kalian, pasti sakit ya. Sakit sekali hati Tuhan Yesus. Nah, ketika Yudas mengkhianati Yesus, tapi apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap Yudas? Kata Yesus tadi di dalam ayat yang ke-45, Rabi lalu mencium dia. Ayat yang ke-46, mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Nah, Tuhan Yesus ditangkap saat itu. Dan kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku." Dikira orang banyak itu Yesus itu adalah orang jahat. Padahal dia tahu loh kalau Tuhan Yesus itu sering mengajar di bait suci Allah, sering menyampaikan firman di bait Allah. Tapi mereka menangkap Yesus. Sungguh luar biasa yang terjadi ya. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak melawan. Yesus terima. Yesus tidak apa-apa. Kakak mau tanya dulu untuk adik-adik yang di rumah. Ketika adik-adik dikhianati oleh teman adik-adik, ya, teman kalian, apa sih yang kalian lakukan? Memaafkankah? Atau memarahinya kah? Atau tidak cakapankah? Atau berantamkah? Nah, apa sih yang kalian lakukan? Tentunya memaafkan, ya, tidak melawan. Kita harus mengampuni kesalahan orang terhadap kita. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Ketika Yudas sudah mengkhianati dia, ketika orang-orang banyak sudah menangkap dia,
Dia tidak apa-apa, dia tidak melawan, dia tidak sakit hati, dia sakit hati tetapi tidak melawan. Nah, ketika Yesus sudah ditangkap, ada orang yang bertanya kepada salah satu murid Yesus, Yudas ya. Apa katanya? Apakah kamu salah satu murid dari orang yang ditangkap? Yudas menjawab, tidak, aku tidak kenal dengan dia, katanya. Dia tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah gurunya. Tuhan Yesus itu adalah rabinya. Rabi itu artinya guru ya. Dia tidak mengakui terhadap orang banyak. Nah, apakah adik-adik seperti itu juga? Tentunya tidak ya. Nah, sungguh luar biasa apa yang dilakukan Yesus terhadap orang yang mengkhianati dia. Dia hanya nurut karena dia patuh dan taat kepada kehendak Bapanya yang di sorga. Karena memang melalui kematian Tuhan Yesus, kita anak-anak Tuhan Yesus dapat selamat. Masih ada sampai saat ini. Coba kita bayangkan ketika Tuhan Yesus tidak mengorbankan nyawanya untuk kita. Pasti kita tidak akan ada seperti ini. Pasti kita tidak akan ada saat ini. Makanya itu kita perlu mengucap syukur. Mengucap syukur. Nah, adik-adik yang di rumah, kalau misalnya masih ada yang bangun tidur terus pegang-pegang handphone, terus itu main-main, itu tidak boleh. Kita harus berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih diberi napas kehidupan, kita masih diberikan kesehatan. Dan oleh sebab itu kita patut mengucap syukur. Nah, ketika saat kita mau makan ataupun sedang dalam hal apa saja, kita tetap bersyukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarpun banyak yang menyakiti kita, walaupun semua yang terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan, ketika teman-teman kita menyakiti hati kita, mari mengampuni dan berdoa terhadap mereka supaya mereka tidak mengkhianati kita lagi. Nah, sudah paham ya mengenai Tuhan Yesus ketika ditangkap. Siapa nama murid Tuhan Yesus yang mengkhianati dia, yaitu Yudas. Nah, apa sikap Yesus pada saat ditangkap? Yesus terima. Yesus tidak marah kepada mereka, tidak melawan, terima ya. Nah, sungguh sangat kagum ya kita melihat ya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita semua anak-anaknya. Dan oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat-sangat bersyukur buat semuanya yang masih terjadi dalam kehidupan kami, buat napas kehidupan kami, buat kesehatan kami masih boleh dapat beribadah di hari Minggu ini. Bapa yang baik, ajari kami untuk selalu mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan kepada kami.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tes. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita jadi tahu ya kalau Tuhan Yesus itu selalu setia, Bi. Iya, selalu setia kepada umatnya yang percaya kepadanya ya Kak Taya ya. Benar sekali, Bi. Oke. Adik-adik, kita nyanyiin satu lagu yuk, Setia-setialah. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Ya Kak Tata, untuk merespon supaya kita pengumpulan persembahan ya, kita akan bernyanyi. Buat adik-adik yang berada di rumah, persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan dan diberikan kepada pengurus PJJ masing-masing ya. Lagunya apa Kak Tata? Pekerja Kristus, Bi. Oke. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Sembarang pekerja, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. Lala memanggilku menurut. banyak anugerah semata. La la la, Aku dipakai olehnya. la la la, Sungguh amat istimewa. menjadi pekerja Kristus yang mulia. Iya. Ya, untuk adik-adik yang di rumah, kita bersama-sama doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Bapa buat penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan. Bapa yang baik, tadi kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan Bapa dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami untuk tetap setia, ajari kami untuk tetap bersyukur buat apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang sedang beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengingatkan mereka untuk belajar, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka supaya mereka tetap setia, tetap melakukan apa yang telah menjadi tugasnya Bapa. Bapa
dalam sorga, begitu juga dengan kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada, apapun aktivitas yang mereka lakukan, supaya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berikan mereka kesehatan Bapa, berikan mereka, berkati segala usaha mereka, dan berkati setiap apapun yang mereka kerjakan Bapa. Bapa dalam sorga, kami telah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan, supaya dapat digunakan sebagai pelayanan gereja Tuhan saja. Bapa dalam sorga, masih banyak ingin kami minta Bapa, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kami perlukan. Tuhan akan mencukupkan segalanya Bapa. Bapa yang baik, ampunkan segala kesalahan yang kami perbuat, supaya kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami, kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, untuk adik-adik di rumah, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita angkatkan satu buah pujian kembali. Lagunya apa Kak Tata? Setia-setialah. Iya. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik.